Oke, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adik di mana saya berada. Adik-adik mahasiswa yang kucintai, yang kusayangi, yang paling apalah ya, paling-paling lah semuanya gitu. Ya, apa kabar hari ini? Moga-moga sehat. Tapi kita tadi pagi saya ketemu ya udah saya apa ambil raport anak saya dari di Satu Medan, Sumatera Utara. Ya 10 besar gitu. Laki-laki itu agak pendiam memang gitu. Ini kata temen saya pun orangnya pendiam juga dulu. Padahal ya nggak banyak ngomong sih memang, kalau nggak penting nggak ngomong gitu, bukan berarti nggak banyak, banyak juga sih ngomong saya, tapi nggak over gitu. Kalau memang nggak perlu ya nggak ngomong gitu, tapi kalau udah pas perlu ya ngomongnya banyak gitu. Jadi kan bukan nggak banyak ngomong, cuma inilah kalau perlu kan ngomong gitu. Nah gitu. Nah pulang tadi dari Satu udah kita ambil itu, saya jumpa sama guru BP-nya. Saya lihat mana sih dia maunya kok di psikiater atau psikolog, saya bilang gimana nih Pak. Tuh tadi jumpa dengan Pak Amir BP-nya, ada Pak Asrul lagi sibuk tadi nggak ini, jadi sama ngomong dia lagi megang komputer, mungkin ada yang dikerjain lah gitu. Dia ngomong sama Pak Amir gitu, dia lihat nilai dihitung-hitungan nilainya, bisa Pak di bagus ini, bisa kata 90-an sekian, 90-an sekian katanya, semua bisa di MIPA, bisa di kimia dia bisa juga nih katanya. Yang nggak bisa biologi agak rendah nilainya katanya. Fisika bisa, udah kan di MIPA kelas 12 MIPA 2 gitu ya. MIPA bisa, apa lagi tadi? Di MIPA di kimia Unimed, di kimia USU bisa, di MIPA Unimed bisa gitu. Ada beberapa lah tadi di, saya pun kurang paham terapan ada apa gitu ya, nggak bidang saya itu, memang ya nggak berapa kali, tapi gitulah ya. Ya, saya tanya, cuma ada kekurangannya gitu kan, nasi ini kurang aktif juga gitu karena baru operasi usus apa itu dia kan, usus buntu itu ya, kelas berapa tuh ya, kelas 1 kelas 2 ada berapa. Jadi, memang saya larang kegiatannya banyak gitu. Rupanya salah satu penilaian itu ada harus saja kegiatan ekstrakurikulernya gitu, juara gitu. Nah, ini ruang guru pula masuknya kan, nama 2 tahun ini terakhir pun dia minta ruang guru juga ya, karena memang pandemi juga kan gitu. Lesnya dia mau les di depan rumah saya itu, Primagama ada, Ganesha ada gitu. Kalau Ganesha malah nggak nyebrang tuh, jalannya dari gang saya belok ke kiri, gang sederhana nama gang saya kan, di jalan air aku tuh belok ke kiri, udah mentok. Ruko pertama, ruko kedua udah Ganesha. Kalau depannya Nurul Fikri ya gitu. Saya tawarin juga di sana, tapi maunya rupanya ruang guru juga. Ya udah ruang guru jadi. Rupanya perlu sertifikat itu gitu, untuk pembuatan dan bakat dan minat tanpa testing lah, kalau dulu kami dulu apalah namanya, masuk tanpa testing ke USU atau Unimed gitu. Ya, sampai rumah tadi yang aduan ini kurangnya tadi, kenapa nggak apa testing aja katanya ya. Jadi ya kita nggak apalah, kalau saya kan saya hukum, bisnis saya di analis. Kalau saya memang udah bilang sama dia, nilai saya nggak penting, saya bilang gitu. Yang penting kamu rajin belajar gitu. Ya kalau udah rajin belajar automatically kan nilainya bagus kan gitu ya. Kalau di anak-anak ini kalau ditekankan nilai kan terus apa, jadi momok rasanya harus nilai 100 gitu. Nah, nggak usah, suruh belajar aja gitu. Tadi kan saya bilang di video-video saya sebelumnya kan, memang laki-laki agak lambat. Saya pun kan merasakan itu, kedewasaannya agak lambat ya, mungkin karena faktor biologis sekali, tapi kurang lah ya, kurang paham juga gitu apa benar gitu. Tapi ini kan menurut hemat saya gitu, kajian subjektif lah gitu ya, yang nggak ada juga objektifnya gitu, karena kan nggak pakarnya gitu.
Jadi nampaknya pertumbuhan kedewasaannya lebih cepat anak saya yang wanita gitu. Nampaknya wanita lebih dominan lebih cepat dewasa gitu ya pemikirannya. Mungkin karena ia lebih dulu dapat menstruasi kan gitu. Wanita itu kan udah ada apanya namanya, ada waktunya untuk dapat menstruasi. Kalau laki-laki kan nggak ada mimpi basah gitu istilahnya kan. Itu kan aduh saya pun lupa umur berapa itu tapi gitu. Nah anak saya pun gitu masih apa ya, kan masih nggak belum dewasa lagi tapi ya nggak dimanja kali ya, salah nama-nama ya kita sayang gitu ya, kadang-kadang sering bubuk sama malah gitu masih, apalagi yang besar aja masih mau bubuk sama orang tuanya gitu ya gitulah. Jadi yang penting nilai jangan jadi momok gitu. Dengar juga IID gitu ya di radio apa Smart FM gitu ya, enggak ya, biarkan dia berkembang dengan ya potensi dirinya gitu katanya gitu ya. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia senangnya jurusan dia please gitu. Saya pun tadi tanyakan, saya takut nanti dia salah kan, dia mau psikiater gitu. Saya bilang harus benar-benar lah kalau memang apa kan nanti usia kamu jadi si awak jadi apalah sedoan nanti jadi apa sedang jadi sia-sia kan kuliah di tempat yang kurang pas gitu ya kan. Nah, nanti pindah jurusan lagi gitu kan, sayang usianya gitu. Bukan papa nggak setuju aja kalau memang oke di situ memang bakat kabat awak gitu ya kan, yang dekat yang lagi ngomong apa enggak pakai sayang sih. Nah, yang papa mau di situ ya nggak apa-apa gitu, papa nggak keberatan gitu. Rambutnya kan agak krul ya kan, kalau karena pendek aja agak keribu. Saya pun agak apa juga nih kalau panjang nih rambutnya agak keribu juga gitu, karena pakai pendek nih, kalau nggak dia besar gitu tapi keribunya kayak nggak halus-halus sekali gitu, mengembang lah rambut saya, ada akal-ikal gitu. Dia pun gitu, kakaknya lurus macam mamanya gitu, biasanya kan silang tuh. Ini enggak, saya rambutnya ikal-ikal, dia pun ikal-ikal gitu. Nah gitu. Jadi, ya silakan bang. Ini lagi apa nih? Ngomong sama adik-adik nih. Nah tulang segala, ya. Lagi mau makan siang. Makan siang ayam penyet, ya kan? Minum dulu ya. Nah itu tadi ceritanya. Nah, di mana tadi ceritanya? Nah itulah. Jurusan itu ya. Adik-adik pun begitu. Jangan sampai salah jurusan. Saya khawatir gitu. Nah, tapi ternyata kan benar gitu kan. Psikologi nggak prioritas gitu di dalam apa tadi? Perhitungan BP Pak Amir tadi enggak. Yang ada cuman kimia, apa lagi tadi? Fisika, malah matematik yang dia les di Kumon sampai 5 tahunan, dan bahasa Inggris itu jurusan nomor 3 atau 4 gitu kan lagi. Kimia waktu pulang tadi saya tanya gimana kan, dia kan nggak ikut tadi gitu karena lambungnya. Nah itulah anak-anak ini kadang-kadang makan pun sembarangan. Saya nggak ada, kami kan jarang pula. Nah ini ya di rumah itu kan ketemunya pagi sama-sama berangkat lah udah gitu ya. Ya gitu. Waktu kecil, waktu saya masih di Sumut Pos dulu ya, itu Sumut Pos ya kan, saya di media juga dulu, dengan iklan dulu di Grafet di apa nih Sumut Pos dan grupnya Jawa Pos gitu. Saya pernah di situ juga sebagai korwil wilayah gitu. Ya karena saya S2 saya terpaksa harus berhenti juga gitu, nggak bisa dua-dua sore di sini gitu ya. Ini dia makan, senang makan asam-asam dia gitu. Nah, saya pun heran kok habis ini asam-asam Jawa itu gitu. Senang deh rupanya, banyak dikumpulin
biji-biji rupanya atau dibersihkan nampak gitu, simpan-simpan di sela-sela tempat tidur itu. Nah itulah yang mengakibatkan dia usus buntu tadi, rupanya ada biji-biji apa itulah masuk ke usus buntunya itu. Operasi udah gitu, jadi udah jangan olahraga dikurangin lah ini gini apa gitu. Yang saya batasi. Kalau apa pramuka pun bilang sama gurunya, nanti kita buat, saya sertakan surat dari dokter itu. Itu kelas 1 tuh nggak salah, mau naik kelas 2. Jadi mungkin itulah kekurangannya, jadi ya nggak ada kegiatan ekstrakurikulernya jadinya. Nah itu, tapi ya mudah-mudahan testing ini menang gitu ya, kita doakan lah gitu. Ya adik-adik ya, udah seperti abang-abang yang kuliah nih ya kan, ya gitu ya. Memang setiap anak wataknya kan berbeda-beda gitu, nggak sama style, nggak, udah keinginan beda. Bagi saya nggak ada masalah sih gitu, yang penting dia tepat memilih jurusan sesuai dengan yang dia inginkan. Malah saya bilang, kalaupun mau kepengen apa hobinya misalnya melukisnya apa dukung, nggak ada masalah. Tapi memang benar-benar hobi di situ, mencintai bidang itu gitu. Nah itu jadi macam Avandi gitu kan, jadi maestro gitu. Raden Saleh kan itu banyak, kalau luar Van Gogh gitu kan itu. Bagi saya ilmu itu ya ujungnya seni gitu kan, memang ilmu itu kan seni ya di ujung-ujungnya. Jadi indah dia walaupun dihukum, tapi ketika udah masuk tataran seni, hukum itu di-create gitu ya, suatu seni yang indah, seni bernegara. Inilah yang belum timbul nampaknya negara ini, seni bernegara itu jadi indah gitu, tatanan konstruksinya, tatanan implementasinya kan gitu ya. Ini yang belum sampai ke situ kita, namanya masih di tataran ilmu hukumnya lah gitu ya gitu. Itulah adik-adik ya, apalagi kita bincang-bincang ini. Bicara ngalor ngidul lah kesana kemari kan gitu. Ini udah pulang dari ambil rapot ya kan gitu nih, cerita pulang ambil rapot ya. Jadi pagi kita ketemu, cerita sebelum pergi itu ya, saya main gitar gitu ya. Ya saya bisa nggak hanya pinter kali, tapi istilah orang Medan ngerambas aja lah gitu. Kalau di melu-melu ini saya nggak memang kurang bisa gitu. Nah, tapi udah lama nggak main ini, sakit juga nih baru main lagi nih. Udah lama saya nggak ya gitu. Ya anak saya lah gitu. Mungkin saya orangnya pemalu juga kali, apakah segan juga saya kan, apa yang nggak enak gitu, nyanyi gitu, nyanyi lagu apa kan remaja kan gitu, lagunya Ebit G Ade kan gitu. Nah, mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya kan, di depan anak enak juga gitu. Tapi ya saya sekarang udah bisa juga lah gitu, orang tuh senyum jadinya. Nah gadis saya gitu. Ini apalagi dia si Don 17 tahun nih, tanggal 13 bulan 12 ini dia kan tahun. Saya nyanyi tadi malam, saya nyanyi coba pun dia senyum ikut lewat dia, tapi nggak duduk sebelah saya, senyum dia gitu lewat. Ini lagunya kok lagu-lagu cinta semua ya, dulu memang tuh remaja nyanyi itu kan gitu, remaja gitu. Memang enaknya kalau kita bisa main gitar ya, kalau nggak skill dia nggak sampai macam Alif Banta jago-jago kan ya. Saya cuman di level bisa menghibur diri dan teman-teman lah gitu ya, serasa lah gitu. Saya pun sebulan ya belajar gitar itu kan bisa gitu aja. Teman-teman yang saya katakan itu udah diajari teman-teman, kuci-kucinya langsung lagu gitu, misalnya lagu apa, Potong Bebek Angsa gitu, dari C ke F ke G misalnya gitu. Sudah Potong Bebek Angsa dibuat
kunci-kunci di atas lagu, di atas bait-bait lagu itu udah saya mainkan gitu. Gitu. Terus kalau dari C kan pindah ke F ke G kan gitu. Kalau dari D kemana pindahnya setelah itu? D ke G ke A misalnya gitu dah. Itu belajar. Ya saya sering tukar-tukar gitu. Kita cari lagi pasangan kuncinya gitu yang lain misalnya gitu. Gitu. Dari G kemana pindahnya? Ke C ke D misalnya gitu. Lagu yang sama. Itulah biar cepat bisa gitu. Baru minor dikit. Jadi akhirnya bisa gitu. Memang yang ada hobi juga, ada bakat juga saya dulu. Mungkin musik, bapak kan bisa juga lah main musik gitu, walaupun musik-musik kampung saya lihat waktu gitar tuh petik-petiknya bisa gitu. Berarti ada darah seni tapi nggak tersalurkan gitu. Saya pun waktu masih masih apalah masih SD lah itu gendang-gendang, belum ada gitar, gendang-gendang meja gitu, ada meja dari rotan atasnya triplek tuh gitu, kalau nyanyi sendiri gitu diberi orang tua saya aja gitu, meja tamu lah gitu, nyanyi saya entah apalah, nyanyi lupa lah saya kan gitu. Jadi mungkin saya punya bakat musik, cuman orang tua nggak ngeh lah gitu, nggak angleh gitu, nggak ngeh, nggak berpikiran anak saya ada bakat musik nih di sekolah, di medan musik ya, kalau saya medan musik gitu kan, nggak gitu ya. Jadi saya not balok ya, sekolah belajar tapi yang nggak tahu sekali lah gitu buat not balok itu gitu, makanya nggak bisa saya gitu, cuman bisa nyanyi ya, main gitar pun ya otodidak itulah, belajar sendiri diajari kawan-kawan ya kan, cuma kunci-kuncinya doang. Si itu dari notnya apa-apa sih nggak ngerti saya gitu, apalagi merubahnya dari not angka ke not balok ya sama pening saya gitu ya kan. Nah itu nggak belajar gitu. Nah setakat itulah gitu bisa gitu menghibur diri sendiri, duduk di teras gitu kan, apa habis belajar di kerangkring duduklah lagu apa, lagu Ebit dulu kan senengnya lagu-lagu Ebit, lagu-lagu cinta lah anak muda ya kan. Jadi hari cewek ke rumah tuh dateng gitulah, atau kadang dipanggil cewek itu ke depan mau nyanyi lah gitu, habis belajar gitu kan. Karena kan capek juga 1-2 jam belajar gitu, paling kan 2 jam nih kita udah kan. Nah, saya kalau nggak itu ya nonton gitu, malam udah belajar misalnya apa, capek mau ujian besok kan, saya masuk sore itu kuliah kan, sampai malam belajar apa rasanya udah penat, saya jalan tuh ke depan, orang nggak jauh dari rumah saya tuh ada gedung bioskop dulu, Bahagia namanya, bioskop Bahagia, kira-kira 1 kilo lah gitu, lebih kurang gitu lah, kita 1 kilo lah paling jauh. Nonton lah saya situ, tapi lama masuk nonton, cuman naik nonton harap mudah loh, gitu, jadi supaya fresh juga gitu kan. Gue pulang gitu adik-adik. Jadi artinya ya hukum hidup itu harus ditata lah gitu. Iya. Nah, jangan takut memilih jurusan yang memang awak senangin, awak senang di mana itulah dia. Jadi kalau udah pilih sekarang ini, tekunilah bidang yang awak senang itu. Jangan tanggung-tanggung belajarnya gitu. Ya pertama dari ilmunya, misalnya ilmu hukum apa, semua ilmu hukum dipelajari sesuai dengan konsentrasinya lah nanti kan. Tapi sekarang kalau masih basicnya pengantar ilmu hukum, pelajari semua hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara dan seterusnya gitu ya. Baru ilmu-ilmu pendukungnya apa gitu, bahasa Inggrisnya kan harus oke, bahasa Belandanya kan, kalau kita masih kiblatnya ke sana nih, nggak bisa kayak kita melepaskan itu juga gitu, karena faktor mengisi kevakuman hukum tadi awalnya gitu. Tapi ternyata sampai sekarang masih kita dominannya ke sana gitu ya. Ya kita harus belajar bahasa Belandanya, siapa tahu arti kata yang sesungguhnya dari bahasa itu kan. Administratif reh dengan bestur reh kan ada perbedaan seperti itu gitu kan. Nah gitu. Walaupun untuk menyatakan administrasi negara juga gitu, tapi ada perbedaan gitu karena dari segi bahasanya gitu kan. Itulah beda-beda
kan belajar dasar apa katanya itu kan perlu gitu, belajar bahasa Belanda itu agar kita paham bahasanya, agar kita paham kosakatanya ya kan, ya gitu. Kalau kami dulu Pak, lupa ingat, nah lupa pula saya. Tagor Ginagan dulu udah almarhum lah, udah tua kan, dulu udah tua deh, ngajar di USU, ngajar di kami di ISU juga gitu. Tagor Ginagan ngajar bahasa Belanda itu gitu ya. Memang dia pintar lah bahasa Belanda, orang memang zaman Belanda dia kuliahnya. Iya iya kan, ya gitu, cuman bisa anu lah, bisa ngucapinnya gitu, nggak membuat kalimatnya pun saya juga nggak sampai ke situ gitu, belajarnya dulu ya. Nah itu makanya kekurangan saya pun saya sadar itu, saya sharingkan ke adik-adik ini supaya juga lebih lah dari saya gitu, maunya bahasanya betul-betul pelajari, betul-betul tahu asal kata katanya itu gitu ya. Karena kita kalau belajar hukum ini kan macamnya kita belajar bahasa lagi gitu, asal katanya ini apa gitu ya, dari bestur reh, administratif reh gitu ya, person gitu kan, suatu orang gitu kan, gitu-gitu. Nah, jadi seolah-olah kita belajar bahasa lagi gitu ya. Karena untuk menempatkan kepastiannya tadi itu, asal katanya nih yang namanya reh person itu ini kan gitu. Nah, nih kalau naturlek person itu ini manusia memang manusia seutuhnya gitu ya, manusia dia gitu, manusia biologis, tapi kan reh person kan, nah, ini kalau bahasa saya manusia jadi-jadian, manusia yang dibuat oleh hukum lah yang menciptakan manusianya itu, sebenarnya bukan manusia gitu. Makanya organnya digerakkan oleh manusia kan gitu, dalam teksturnya itu menggerakkan si PT ini, dialah yang menggerakkan PT itu jadi seolah-olah hidup. Jadi dia hanya sebagai organ itu menggerakkan si PT tadi gitu kan. Nah gitu gitulah. Makanya harus tahu kita kata dasarnya itu, pengertian dasar lah dalam bahasa Belandanya itu apa sih, reh person itu manusia ciptaan hukum tadi itu, sorry fiksi Fonsa Fikni ya, perlu diingat itu ya, gitu. Jadi kan ada teori-teorinya yang terkenal itu Fonsa Fikni gitu ya, banyak yang lain gitu. Itulah yang kita bicarakan hari ini sambil ngobrol-ngobrol, minum ya, minum luah. Yuk, saya senengnya kopi gitu, itu kan tambah dulu. Pertama saya seneng cappuccino, tapi kok rasanya perut tuh mual, mungkin nggak ada tuh di perut kan, seneng enak gitu, lama-lama pahit di mulut saya gitu. Terus, apa juga mungkin lambung juga kan. Terus saya beralih ke white coffee yang lebih soft, cuman ada colok tambah dikit kopi hitam gitu. Nah ini istimewanya. Itulah hari ini bincang-bincang kita ya, nyerempet-nyerempet hukum juga lah dikit gitu ya. Ya kan lebih bagus ya cerita tentang saya, teman-teman saya gitu kan, artinya itu bener memang begitu gitu, nggak ada rekayasa deh. Ya gitu ya, adik-adik ya, mudah-mudahan nih bisa jadi inspirasi lah ini gitu ya. Ya setidak-tidaknya walaupun cuma 1% yang bisa diambil hikmahnya ini ya kan, bisa adalah poin-poin video saya itu bisa diambil gitu ya, moga-moga lah gitu. Nah ini like dan subscribe jangan lupa lah gitu, bantu kita kan di channel ini. Ya deh ya, like dan subscribe gitu ya kan. Saya juga ngomong ini, subscribe, like dan subscribe jangan lupa gitu ya, biar cepet macam Alibata.
ada ada ininya, ada pemasukannya juga gitu kan ya. Ngupload video ini kan perlu dana juga dia. Ya dia gitulah yang bisa saya sharing sama adik-adik dia ya. Kalau mau ada masalah apa-apa kontaklah saya gitu, nggak, saya welcome kok, terbuka gitu, siapa sajalah, mahasiswa apa yang mau curhat, segera curhat. Kalau mungkin mengapakan inisiatif juga nggak apa-apa gitu. Karena apa ya, ya pengalaman juga kan, cerita pengalaman juga memang gitu, harus curhat, ada tempat curhatnya gitu ya. Kalau sekarang istri kita lah tempat curhat kita gitu ya, dia pun gitu. Yang mana tuh anda belum ada tempat curhat, dia curhat sama saya gitu, apa problemnya ya, mudah-mudahan bisa bantu. Bisa bantu ya saya bantu gitu ya. Di 0813 itu nomor 97419455, 0813 97419455 gitu ya. Moga-moga bermanfaat lah ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf lah gitu ya, namanya cita-cita santai ya kan, karena kegelepotan juga ngomongnya. subscribe like dan share gitu ya. Jadi ya orangnya happy aja memang gitu. Ya bukan nggak ada masalah, ada juga sih, tapi saya nggak mau bawa lah itu masalah itu apa namanya, nama orang hidup biasa lah, ada masalah ya. Ya jadi masalah kampus ya kampus gitu, masalah di rumah gitu. Ya kadek-kadek ya, itu saja saya kira lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.